Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang suasana, tema, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan membacakan dan memusikalisasikan puisi. Kita juga akan belajar tentang lafal, ekspresi, intonasi dalam membacakan puisi, dan langkah memusikalisasikan. Seorang pakar sastra dan budaya Indonesia asal Belanda, Atheeu, mengatakan bahwa sastra merupakan jalan keempat untuk mencapai kebenaran setelah agama, filsafat, dan sains. Sebelum membahas materi hari ini, yuk kita simak bersama pembacaan puisi Selamat Pagi Indonesia karya Sapardi Djoko Damono oleh Maud. Saya akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar, dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah-wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membatu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintaimu. Pada suatu hari, tentu kukerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menegak. Dia menjeritkan salam kepadamu. Kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, merubuhkan kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan. Benteng kemerdekaanmu di setiap matahari terbit. Oh anak zaman yang megah, biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah yang penuh dengan anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan menyalakan api. Dan di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal-kristal dusta, hianat, pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, aku tak lain milikmu. Terima kasih. Membaca puisi itu serupa memindahkan rintik hujan pada pendengarmu. Kadang deras, kadang rintik satu-satu, kadang gerimis. Membacakan puisi merupakan kegiatan
Untuk itu, pembaca harus memperhatikan 3 hal: lafal, intonasi, dan ekspresi. Hal tersebut dimaksudkan agar isi puisi dapat tersampaikan dengan jelas. Pendengar pun dapat memahami maksud. Lafal. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan Apa itu bunyi bahasa? Yang dimaksud bunyi bahasa antara lain A, C, F, H, U. Pelafalan seseorang dalam berbahasa seringkali berbeda. Bunyi-bunyi itu tidak boleh tertukar dengan bunyi-bunyi bahasa lainnya. Misalnya, bunyi P dengan B, bunyi K dengan H, atau bunyi O dengan U. Untuk melatih ketepatan dalam melafalkan bunyi bahasa, kita harus melakukan olah vokal dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal atau konsonan secara cepat dan bervariasi. Dalam membacakan puisi, kita harus memperhatikan aspek pelafalan supaya arti yang terkandung pada setiap katanya menjadi jelas, terutama pada kata yang bentuk atau pelafalannya hampir sama, seperti ada apa, halus, harus, lupa. Intonasi adalah naik turun dan tinggi rendahnya suara. Penggunaan intonasi dalam berpuisi sangat penting agar pembaca tidak monoton sehingga pendengar pun lebih tertarik. Intonasi juga berguna untuk memperjelas atau membedakan maksud dan pesan dari setiap liriknya. Intonasi juga berkaitan dengan tekanan dan jeda. Intonasi yang baik menggantikan peran tanda baca dalam tulisan, seperti koma, titik, tanda tanya, atau tanda seru. Tekanan. Tekanan adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Tekanan berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu sehingga maksud dari kata-kata itu dapat tersampaikan dengan jelas kepada pendengar. Untuk menentukan kata yang perlu mendapat penekanan dalam bait puisi, terlebih dahulu kita perlu memahami maksud baitnya secara keseluruhan. Selanjutnya, tandailah kata-kata itu sehingga kita bisa membedakannya ketika puisi itu. Berikut adalah 5 tanda untuk menandai tekanan pada puisi. Pemberian tanda tersebut tidak mutlak. Sebagai pembaca puisi, kalian dapat menentukan sendiri tanda-tanda yang dapat dimengerti. Jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lirik. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau lirik. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Jeda pendek digunakan antar kata dalam suatu lirik. Jeda sedang digunakan pada bagian-bagian lirik yang bertanda koma atau antar frase, dan jeda panjang yang digunakan pada pergantian lirik. Untuk menentukan jeda puisi, kita perlu membaca puisi yang akan dibacakan berulang-ulang dan memahami isi dari puisi tersebut. Kalian juga dapat memberikan tanda-tanda tertentu untuk menunjukkan jeda seperti contoh. Berikut adalah 3 tanda untuk menandai jeda pada puisi. Sekali lagi, pemberian tanda tersebut tidak mutlak. Sebagai pembaca puisi, kalian dapat menentukan sendiri tanda-tanda yang dapat dimengerti. Ekspresi. Ekspresi berarti mengungkapkan gagasan, maksud, ataupun perasaan dengan gerak anggota badan atau air muka.
Ekspresi sangat penting ketika membacakan puisi, guna memperkuat arti puisi yang kita bacakan itu. Ekspresi dapat kalian nyatakan dengan berbagai cara, yaitu tatapan mata, bentuk bibir, anggukan atau gelengan kepala, gerakan tangan, atau cara mengekspresikan puisi. Baca dan pahami makna setiap kata dalam puisi sampai keseluruhan maksudnya. Hayatilah puisi itu dengan baik hingga kita juga turut merasakan dinginnya salju, panasnya udara, ramainya kota, atau senyapnya suasana pegunungan dan berbagai gambaran yang disampaikan di dalam puisi tersebut. Wakilkan semuanya melalui suara, raut muka, dan gerak tubuh. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum membacakan puisi. Langkah pertama, mulailah berlatih dengan membaca puisi dalam hati. Langkah kedua, berilah tanda tekanan pembacaan pada teks puisi. Langkah ketiga, berilah tanda jeda pembacaan pada teks puisi. Langkah keempat, berilah tanda bagian yang sebaiknya dibaca lembut dan bagian yang sebaiknya dibaca keras. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca puisi. 1. Pahami isinya dan bacakan sesuai tema tersebut. 2. Lafalkan tiap kata dengan jelas. 3. Berikan penekanan pada kata-kata tertentu. 4. Pandangan mata tertuju pada pendengar. 5. Bacakan puisi dengan percaya diri. 6. Gunakan gaya tetapi jangan berlebihan. 7. Bacalah puisi dengan Lalu, apa bedanya membacakan puisi dan memusikalisasikan puisi? Sebelum itu, kita dengarkan bersama terlebih dahulu lagu dari grup band Noah berjudul Saja. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya.
ilmu mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya, mengingat dikau sepenuhnya. Noah menyanyikan kembali lagu Sajadah Panjang milik grup musik era 70-an, Bimbo. Lagu Sajadah Panjang milik Bimbo tersebut ternyata memiliki lirik yang berasal dari bait puisi karya Taufik Ismail dengan judul yang sama, yaitu Sajadah. Nah, kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama dan diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi inilah yang disebut dengan musikalisasi. Membaca puisi dititik beratkan pada pemahaman, keindahan vokal, dan ekspresi wajah. Sedangkan musikalisasi puisi dinotasikan sebagaimana musik dan lirik puisi dijadikan. Langkah-langkah musikalisasi puisi. 1. Menentukan puisi yang akan dimusikalisasi. 2. Mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. 3. Memperhatikan isi puisi dengan suasana yang dibangun. 4. Menentukan alat musik yang akan digunakan untuk mengiringi musikalisasi puisi. 5. Menentukan notasi nada yang akan digunakan. Sampai di sini dulu materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.